Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Terima kasih. Jadi hari ini kita mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang cerita rakyat. Sebelumnya, adanya sudah tahu apa itu cerita rakyat? Bu. Ya, silakan. Cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun. Ya, terima kasih. Betul ya jawabannya. Jadi cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di dalam masyarakat, diturunkan secara turun-temurun, disampaikan secara lisan, sehingga cerita rakyat sering disebut juga sebagai sastra lisan. Cerita rakyat memiliki dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari dalam. Contohnya ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Sudut pandang. Iya, betul. 2. Tema. Iya, betul. 3. Amanat. Iya, betul. Terima kasih. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun karya sastra dari luar. Misalnya, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Lalu ada ciri-ciri dari cerita rakyat. Ciri-ciri cerita rakyat yang pertama disampaikan secara turun-temurun secara lisan. Selanjutnya, anonim. Jadi, maksud dari anonim ini adalah cerita rakyat tidak menyebutkan nama pengarang secara jelas. Lalu ada istana sentris. Istana sentris adalah cerita rakyat yang mengisahkan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan di istana ataupun kerajaan. Selanjutnya, cerita rakyat biasanya memiliki banyak versi dan variasi, bersifat tradisional dan bersifat didaktis. Maksud dari bersifat tradisional adalah cerita rakyat meneruskan budaya, tradisi, dan kebiasaan yang dianggap baik. Bersifat didaktis adalah yang baik untuk pendidikan moral maupun religius. Selanjutnya ada jenis-jenis dari cerita rakyat. Ada yang tahu jenisnya apa saja? Tidak, Bu. Ya, jadi jenis dari cerita rakyat ini yang pertama ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang mengisahkan riwayat dari terjadinya suatu wilayah atau tempat. Ada yang tahu contoh dari legenda itu apa? Bu. Ya, silakan. Danau Toba. Danau Toba, ya betul. Sangkuriang. Iya betul, Sangkuriang dan Danau Toba itu termasuk dalam legenda. Lalu ada lagi Tangkuban Perahu, ada lagi Maling Kundang, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis yang kedua ada fabel. Fabel adalah cerita rakyat yang menokohkan hewan ataupun binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contohnya, ada yang tahu dari fabel itu apa? Bu. Ya, silakan. Si Kancil yang cerdik. Iya, terima kasih. Betul ya jawabannya, cerita si kancil yang cerdik. Selanjutnya, yang ketiga, ada mite. Mite adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu kepercayaan pada suatu benda yang berbau gaib. Contohnya ada yang tahu dari mite itu apa? Mite. Contoh dari mite yaitu salah satunya ada Nyi Roro Kidul, cerita Nyi Roro Kidul. Selanjutnya ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah suatu cerita dengan perilaku orang malas dan bodoh. Jangan ditiru ya teman-teman. Ya, Bu. Dan biasanya dilukiskan secara humor ataupun lucu. Contoh dari cerita jenaka adalah Pak Belalang, Pak Kodok, Lebay Malang, dan sebagainya. Selanjutnya ada paralel. Paralel adalah suatu cerita yang diperankan oleh manusia dan juga binatang. Contohnya ada anjing yang loba, semut dan belalang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau tadi ada paralel, sekarang ada parabel. Beda ya teman-teman. Parabel ini adalah cerita yang menggambarkan suatu cerita moral dengan para tokoh yang diperankan oleh benda mati. Contohnya ada kisah sepasang selop. Yang terakhir ada cerita berbingkai.
Cerita berbingkai adalah suatu cerita yang di dalamnya mempunyai cerita lagi. Ada yang tahu contoh dari cerita berbingkai itu apa? Ya, Bu. Ya, silakan. Cerita 1001 malam. Ya, betul. Cerita 1001 malam. Selanjutnya kita akan latihan ya teman-teman. Latihan soal. Sebelumnya ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Udah paham, Bu? Ya, semoga paham ya. Kita akan latihan soal menggunakan metode word square. Metode word square adalah metode pembelajaran yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan kejelian dalam mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban. Metode ini mirip seperti teka-teki silang. Udah tahu ya teka-teki silang itu gimana? Ya, Bu. Ya, kita langsung saja latihan. Saya beri waktu 5 menit. Tidak boleh ada yang mencontek ya teman-teman. Jika ketahuan mencontek, saya kurangi nilainya 10%. Nah, silakan. Lima menit dimulai dari sekarang. Waktu tinggal 2 menit lagi ya teman-teman. Ya, Bu. Soalnya mudah-mudah kan? Atau ada yang sulit? Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, waktu habis ya teman-teman. Silakan dikumpulkan. Nah, terima kasih. Dari Febri dapat menjawab berapa ini? 7 soal. Wah. Desti menjawab 8 soal. Baik. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. See you next time.